lagi musiknya ya. Annyeong ayo Hanas. Annyeong. Oh, silau ya di sini ya. Ini anak saya bercahaya. Kemarin ada yang nanya di Q&A, Bang, masih ada nggak sih orang hari ini yang bertakwa? Ya, jadi siapa sih panutan bertakwa hari ini? Canda guys. Teman-teman semuanya, di sini mungkin tidak semua ikut program yang gua ampu waktu itu, karena gua di Jogja dulu mengampu program kelas eksekutif Yungaji yang angkatan berapa ya? 2, 3 ya? 3 ya? 3 terus 4 nggak sih? 5? Banyak ya? Ya udahlah ya. Jadi mungkin nggak semua juga pernah kenal, makanya kenalan dulu, nama gue Fuad Naim. Dan alhamdulillah sekarang sudah merantau diculik Cina ke Jakarta, Bogor sih lebih tepatnya, untuk disuruh berhenti dari dakwah ustadz-ustadzan. Dulu sering ya masih pakai koko dipanggil ustadz, Masya Allah. Jadi kalau ada orang masih panggil, Ustadz Fuad, pasti orang lama ya. Udah rebranding bro, udah rebranding. Dan di sini jadi kalian tahu juga bahwa ustadz itu branding. Baik teman-teman, hari ini gue mau bawa soal haters gonna hate, karena teman-teman lihat ternyata pola ngisi offline ya itu gue bawa tidak hanya di kelas eksekutif Yungaji, terus dibawa kemana-mana. Ada beberapa show stand up comedy yang ternyata setelah gue coba itu bikin kita belajar komunikasi yang langsung feedbacknya. Kalau teman-teman belajar di ilmu komunikasi, itu kan komunikator ngomong ke komunikan, lalu ada feedback. Betul ya? Kita jadi tahu, dia ini ketawa nggak ya? Nah, tapi hijrah, seringkali kan ustadz tuh ngomong nih. Ustadznya ngerasa, saya sudah menghijrahkan banyak orang. Padahal feedbacknya emang hari itu juga. Enggak kan? Nggak pernah loh ada ustadz yang benar-benar mengukur hijrahnya seseorang. Mungkin Ki salah satunya, walaupun jaraknya panjang, kan sesi dakwah tuh baru ketahuan. Ya kan, biasanya tuh dari 200 orang, akhirnya yang dakwah 2 orang gitu ya. Yang ikut Muslim Power Camp misalkan, itu kan pasti lebih sedikit daripada jumlah peserta awal kan. Nah itu setidaknya kita bisa ngukur, tapi jaraknya panjang. Ternyata dengan nyoba komedi, gue jadi ngerti. Kita bisa lihat langsung loh, sebenarnya lu kalau ngomong tuh ada yang dengerin gak sih? Karena demikian kita ngomong, set, itu kan langsung ketawanya harus sekarang dong, gak mungkin delay. Nah itu kan berarti kita, berarti saya ngomong nih nyampe gak ya? Orang paham gak ya? Karena banyak, tadi gue bilang, pendakwah ngomong panjang, dia pikir orang paham, padahal pulang gak ngerti apa-apa juga. FOMO aja, biar bisa foto di kajian nih guys, gitu doang kan. Nah, tapi ada yang menarik. Setelah gue pindah untuk jadi content creator, nah ini, kita mau bahas soal ini nih. Ternyata ada perbedaan. Apa perbedaan ngisi offline kayak begini dengan online, menjadi seorang content creator? Kira-kira dia bisa nebak bedanya apa? Sama-sama ngomong emang, apa bedanya kira-kira? Apa? Respon, kenapa kak responnya? Kadang beda dari apa yang kita harapin. Oh beda dari apa yang, bagus tuh. Kadang responnya beda dari apa yang kita harapkan. Kok bisa? Kenapa? Bisa respon jamaah tuh lebih sering sesuai harapan ustadz. Iya apa iya? Iya gitu aja kan. Lu gak tau kan? Iya, tadi iya apa sih? Gak tahu juga iya kata ustadznya gitu. Tapi kenapa kalau online sering kali juga terjadi gak sesuai kita harapkan? Betul tuh. Nah pertanyaan kenapa tuh? Karena nggak nampak. Karena nggak nyampe. Nggak nampak. Nggak apa? Nampak. Nggak Nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Apanya nggak kelihatan? Orang Konten tanpa wajah gitu? Enggak dong. bukan. Kira-kira ada yang tahu kenapa sering kali di medsos respon orang nggak sesuai harapan kita? Beda nih sama respon kalian. Dari tadi saya lihat tuh mata-mata yang gitu kan, sesuai harapan saya. Nggak ada yang tiba-tiba ambil sepatu lempar gitu, nggak ada tuh. Pasti sesuai harapan. Kenapa kira-kira? Karena tertutup kamera, ada jarak, nggak kelihatan siapa orangnya. Oke, banyak asumsi ya. Nah sekarang teman-teman kita coba bahas pelan-pelan ya. Kira-kira show terbesar gue berapa peserta? 5.000? Nggak pernah sampai segitu sih. Terima kasih sudah menganggap saya sepenting itu. 1.000? Terlalu merendahkan ya. Oh ada sound effect. Soalnya ngomong konten kreator. Kalau nggak ada efeknya anyep gitu ya. Buset nggak usah. Nggak perlu. Gua masa harus jatuh gitu. Gua pernah ngisi sendiri. Maksudnya means acara gua. Kalau tiba kan wajar ya kalau rame. Tentu kan semua menonton Ustadz Felix. Gua pernah ngisi ada apa dengan Korea di hadapan 2.700 orang.
ngomongin K-pop. Tentu posternya poster opa Korea. Makanya mereka pada datang gitu. Itu banyak nggak? Ngomong di hadapan 2.700 orang? Banyak. Tapi lihat dengan menjadi konten kreator, gue bisa ngomong di hadapan 2,9 juta orang. Beda kan? Beda. Jadi makanya gue inget betul ketika Ustadz Felix Xiao pertama kali ngomong, orang yang bilang mau dakwah dan masih ngegembok akunnya, bohong berarti. Konteksnya yang mau dakwah di medsos ya. Karena semua orang kumpul di situ, lihat betapa kekuatannya. Gue bikin show gede banget, mentok gitu, mentok minimal mentok di gedung kan. Pernah tuh ada yang datang ke acara gue karena gedungnya nggak muat, sampai di jendela-jendela udah kayak orang yang gak terima di sekolah, tau gak sih? Aku juga ingin dapat kurikulum gitu. Gitu doang, mentok, nggak bisa. Ruangannya nggak mungkin diperbesar. Ini yang mau ikut di Tiba Solo masih banyak loh. Tapi nggak bisa, karena ya gimana, kursi terbatas, ya ruangan terbatas. Tapi dengan media sosial, lu bisa menjangkau. Nggak pernah kebayang kan lu ngomong depan 2,9 juta orang, kecuali lu Habib Rizik ya. Iya, 212. Itu juga kalau bener angkanya. Tapi kan tadi, lu bisa ngomong di hadapan banyak orang. Siapa yang merasa ini lebih keren daripada ngomong offline? Lebih banyak orang yang kita bisa ajak ngobrol. Artinya lebih impactful kan? Jadi, kalau teman-teman mau serius dakwah, ini tuh jangan ditinggalin. Makanya gue senang beberapa teman-teman di sini sudah mulai ngelirik medsos. Bagus. Jangan ngumpet mulu, karena medsos diisi sama orang yang joget-joget doang. Kalian nggak mau joget-joget juga? Maksudnya sambil, tahu nggak sih, sambil ngasih tips-tips agama gitu, cara menghafal Quran. Siapa tahu kan? Siapa tahu ya. Artinya gimana dong yang isi orang begitu terus lu bilang TikTok isinya sampah semua. Lah, berliannya di sini semua. Ayolah, makanya ini tuh 2 juta hilang. Mana tadi? 2,9 juta orang, 3 juta lah, 3 juta orang nonton. Lihat seorang Fuad Naim, nobody ngomong, yapping. Coba bayangin. Powerful banget kan? Powerful banget. Makanya ayo dicoba. Ini gimana caranya biar nampak? Oh, pencet next. Hah? Black tuh yang mana sih? Maaf ya. Iya, yang mana? Bantuin dong. Bantuin dong. Tolong dong kakak. Nah, kalau di konten ini bisa diedit. Agak repot ya. Oke, jadi berarti powerful banget gak media sosial? Powerful banget, main dong, coba bikin medsos, bikin Instagram, bikin TikTok gitu kan. Untuk bisa tampilin ini semua di depan banyak orang gitu ya. Nah, cuman sambil berlangsung, ada satu hal yang menjadi resiko ngomong di depan banyak orang. Tadi 2.700 orang yang hadir, atau kalian adalah orang-orang yang sengaja datang ke sini, kenal Fuad kan? Kenal Mas Wimar kan? Kenal Fajri kan? Makanya cenderung kalian setuju. Masa nggak setuju? Iya nggak? Tuh kan iya, tuh kan setuju kalian. Nggak mungkin enggak, nggak mungkin, pasti setuju kan? Setuju gitu, karena kalian kenal. Tapi orang yang 2,9 ini adalah orang random. Siapapun bisa masuk dan melihat, sehingga konten-konten hate seperti ini pasti ada. Nah, pertanyaan berikutnya, siap nggak? Karena pertanyaan tuh sering banget tuh masuk ke DM. Kok aku udah bikin konten begini dibilang begitu loh. Ya wajar. Semua orang bisa lihat konten elu. Ngomong sesampah apapun, bener-bener ngomongin fisik elu. Mau ngomongin semua, dikulitin dulu. Ngerti ya? Jadi wajar. Nah, tapi teman-teman harus tahu bahwa apakah ini disebut haters? Ternyata ini bukan haters. Kamu mungkin membenci, tapi ini bukan pembenci. You may hate it, but it's not haters. Oh, jadi nggak semua kata-kata kasar di internet itu haters ya? Bukan. Terus mereka siapa? Mari kita bedah. Ternyata nggak semua orang yang ngomongnya kasar, ngomongnya ngeselin gitu ya. Ngapain sih lu dakwah? Alah, bacot doang, alah. Itu tuh bukan haters. Terus mereka siapa? Mari kita bedah. Anggap saja saya sedang berjualan Xiaomi. Iya. Perpanjang dong BA-nya. Gak denger. Oke, sekarang bayangin ya, lu pedagang nih. Lu mau dagang Xiaomi. Oke? Kira-kira lu dagang ke semua tempat atau lu target? Target. Bagus. Target kan?
Nah, berarti kita tuh nargetin orang yang seperti ini. Ini contoh nih namanya ditarget. Yang datang hanya siapa atau berjualan hanya kepada siapa. Terus setelah ditarget, datanglah orang nyobain. Terus ada orang di antara 100 orang, ada satu yang bilang gini, "Tuh, pedes banget nih, nggak bisa gue makan pedes." Haters kah dia? Dia siapa? Iya, dia itu customer, cuman belum suka sama produk kita. Kalau semua orang customer lu bilang haters karena nggak suka, gimana produk lu berkembang? Lu kalau dagang ada orang bilang nggak enak, ya berarti lu apa sih bahasanya? Aduh, mulai bodoh gue. Introspeksi diri gitu. Ngerti gak sih? Kenapa ya? Kok nggak cocok di lidah orang Jawa? Misalkan, mungkin butuh agak manis. Ngerti gak sih? Jadi nggak semua orang yang ngomen-ngomenin lu itu tuh haters, enggak. Dia bisa jadi nggak cocok dengan produk yang lu tawarkan, dengan bahasa yang lu sampaikan, dengan perumpamaan yang lu sampaikan di media sosial. Jadi dia tuh customer yang kalau lu bisa pilih bahasanya, switch bahasanya, pasti jadi pembeli. Apakah gue udah nyoba? Nyoba, XK Wafers cobanya. Waktu gue dakwah sendiri, itu tadi komen-komennya kayak tadi tuh, Bang Fuad tuh gini, marah-marah semua orang. Begitu kita pakai kalimat-kalimat yang lebih tepat, bukan kayak jangan nonton BTS, tapi kalimatnya diganti dengan gini. Kalau BTS hadir di FYP-mu, berarti kan karena sesuatu. Pasti ada yang bekerja di balik semua itu. Nah, sekarang BTS sudah mau ngubah hidupmu. Kamu nggak pengen kepo siapa yang menakdirkan BTS hadir di hidupmu? Artinya kan Tuhan kan? Lo bencana aja lo bilang, bencana ini karena Allah. Betul kan? Masa BTS bukan karena Allah? Nah, pertanyaannya BTS sudah ngubah hidupmu dan kamu berterima kasih. Kamu nggak pengen terima kasih sama Allah? Kepo dong soal Allah. Oh iya kak, bener juga ya, gitu. Diubah perspektifnya aja. Ya wajar selama ini orang nggak beli produk lu kalau lu nggak nyampainya dengan baik. Mereka customer. Dan mostly yang beredar di internet itu semua customer yang gagal baca produk lu. Ya wajar aja kalau produk lu kurang lengkap informasinya. Ya bayangin kan kemasan dakwah tuh kayak kemasan produk. Nggak jelas tuh. Ini halal nggak ya? Astagfirullahaladzim, mempertanyakan kehalalan dakwah. Bukan, nggak ada tulisannya. Wajar nggak orang bertanya-tanya? Wajar. Karena nggak ada informasi yang jelas mengenai dakwah, tanda kutip kemasan dakwah yang lu sampaikan. Nah yang berikutnya adalah apa? Kompetitor. Siapa itu kompetitor? Pendakwa-pendakwa dari agama lain. Jadi kompetitor itu yang memang harus berkompetisi. Ya udah, nggak usah dipusingin. Makanya gue tidak pro perdebatan lintas agama. Ya biarin aja. Ya, mohon maaf, agak malas ribut aja gitu loh. Ya kan dia juga dagang, kita juga dagang, beres kan? Ya udah kita bagus-bagusan produk aja, gampang kan? Ya udah. Somehow kita bisa berkolaborasi. Makanya kadang lu lihat ada konten di mana ada ustadz nongkrong bareng sama pendeta gitu ya. Berkolaborasi siapa tahu kita engagement sama-sama naik dan kita lihat siapa yang menang. Ustadz Felix pernah diundang bareng pendeta di Densu, inget ya? Siapa yang menang? Baca komen, ngerti ya? Jadi nggak usah takut, jangan-jangan kita tuh butuh kolaborasi. Kenapa harus ditentang terus sih? Kenalan dong, kamu siapa? Aku pendeta. Jadi Tuhan kamu itu. Nah, nggak usah gitu. Siapa tahu kita bisa duduk bareng terus adu ide aja. Setelah adu ide kan orang pada pinter, iya nggak? Itu kompetitor tuh nggak harus saling dimusuhi. Jadi udah dua nih kita ngomong, dua-duanya nggak perlu dimusuhi. Terus selama ini kenapa kita terganggu ya? Mungkin kita terganggu sama haters yang sesungguhnya. Siapa haters yang sesungguhnya? Dia adalah karyawan Xiaomi, tapi diam-diam bikin akun dan tiap hari ngejelekin Xiaomi. Brengsek kan? Ngerti maksudnya? Sama-sama pendakwah. Dia punya job desk yang berbeda. Disuruh ngurusin bagian produksi. Kan beda-beda dakwah ya? Ada yang disuruh ngomongin soal brandingnya, ada marketingnya. Kan dakwah sama-sama dakwah. Tujuannya sama-sama biar beli Xiaomi kan? Beda aja tugasnya, betul. Tapi kerjaan dia bilang, lihat tuh orang marketing. Kalau itu yang kalian temukan, it haters. Jadi kalau lu mau pengajian yang kerjanya ngejelekin pengajian lain. Ustadz yang kerjanya ngejelekin ustadz lain, fix haters. Ngapain dia ada di ranah dakwah kalau kerjanya ngejelekin orang lain? Tapi apakah kita perlu khawatir juga? Enggak, karena haters, kau udah hate, memang itu kerjaannya, memang itu makanan sehari-harinya. Enggak hidup dia kalau nggak ngejelekin orang lain, karena orang yang nggak punya kepercayaan diri mengenai kompetensi dirinya, butuh ngejatuhin orang lain biar dia terlihat tinggi. Sering lihat orang-orang pendek yang harus jalan sama orang lebih pendek lagi biar terlihat lebih tinggi. Means bisa jadi memang dia nggak punya kemampuan apa-apa dan butuh ngejatuhin orang biar dia terlihat lebih baik daripada orang itu. So haters gonna hate, makanya dari 3 tadi kita nggak perlu benci siapapun. Itu dia dari saya, dan habis ini kita akan lihat satu pembahasan menarik dari teman saya yang setiap hari sekarang dia fokus ngurusin, kadang-kadang ngurusin rumah, ya bukan nyapu-nyapu, bukan. Dia kerja di sebuah perusahaan yang bergerak di bidang
gambar-gambar rumah itu ya. Apa sih bahasanya? Aduh bego deh gue. Arsitek, masalahnya dia nggak bisa gambar. Iya. Ya kan di perusahaan arsitek nggak semua arsitek mbak. Iya, ada yang jaga pintu gitu. Kadang-kadang dia ngurus kurban, dia berteman dengan sapi dan kambing. Kadang-kadang dia mengisi sampai ke yang jauh, dia ngisi kelas eksekutif yang ngaji yang ada di saking jauhnya gue lupa. Maluku. Siapa yang mau dakwah di Maluku? Dia. Belum tentu Anda mau mikir ke sana kan? Dia mau sampai ke sana, dia terpaksa. Kita lihat kisahnya dengan panggil satu ya, kita tepuk tangan bareng-bareng ya. 3 kita panggil untuk Fajri.